Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Galindra Kusuma, akan menjelaskan tentang kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan otoritas moneter atau bank sentral dalam bentuk pengendalian besaran moneter untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan. Di dalam kebijakan moneter itu sendiri ada siklus kegiatan ekonomi. Siklus kegiatan ekonomi juga mengalami fluktuasi atau kadang naik, kadang juga turun. Ada satu fase, di mana fase dari yang titik rendah menjadi titik yang melonjak, yaitu fase ekspansif. Selanjutnya ada kebijakan ekonomi makro lainnya. Untuk mencapai kebijakan ekonomi makro lainnya secara optimal, diterapkan policy mix atau bauran kebijakan yang terkoordinasi antara satu kebijakan dengan kebijakan lain. Lalu ada perekonomian terbuka. Berbeda dengan terbuka, perekonomian tertutup terjadi ketika satu negara tidak berinteraksi dengan perekonomian negara lain, sehingga penerapan kebijakan moneter dapat dilakukan dengan lebih sederhana. Di dalam perekonomian terbuka terdapat dua sistem, yaitu sistem nilai tukar dan sistem devisa. Setelah itu ada lembaga keuangan bank, terdiri dari bank sentral, contohnya Bank Indonesia, bank umum, itu ada bank umum konvensional, bank umum syariah atau BUS, dan unit usaha syariah atau UUS. Lalu ada Bank Perkreditan Rakyat BPR, itu contohnya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS. Lalu ada lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan non-bank itu contohnya seperti pasar modal, pasar uang, valuta asing, koperasi simpan pinjam, pegadaian, leasing, asuransi, anjak piutang, modal ventura, dana pensiun, dan lain-lain. Uang adalah alat yang dapat digunakan dan melakukan pertukaran baik barang maupun jasa dalam wilayah tertentu. Di dalam uang itu ada kriteria uang. Kriteria uang itu ada jaminan, di mana setiap uang yang diterbitkan oleh pemerintah karena uang digunakan berdasar kepercayaan. Lalu diskusi umum, di mana uang harus diterima secara umum karena sebagai alat tukar. Lalu nilai yang stabil, di mana uang harus memiliki kestabilan dan ketetapan. Lalu mudah disimpan, di mana uang harus memiliki fleksibilitas. Setelah itu mudah dibawa kemanapun, tidak mudah rusak sehingga dapat digunakan untuk waktu yang lama, mudah dibagi untuk kelancaran transaksi. Terakhir, supply harus elastis, di mana jumlah uang harus disesuaikan dengan kondisi yang ada. Lalu ada fungsi uang. Fungsi uang itu satu sebagai alat tukar-menukar, digunakan untuk membeli atau menjual barang atau jasa. Terus dua, satuan hitung dalam menentukan harga barang atau jasa. Tiga, penimbun kekayaan, karena nilai uang tersebut tidak akan berubah. Keempat, standar penilaian, standar pencicilan uang untuk mempermudah menentukannya. Lalu ada jenis uang. Jenis uang berdasarkan bahan, yaitu uang logam, bentuk koin terbuat dari logam, dan juga uang kertas, terbuat dari kertas atau bahan lainnya. Berdasarkan nilai, bernilai penuh, yaitu uang yang nilai pembuatannya sama dengan nominalnya. Lalu tidak bernilai penuh, yaitu uang yang bernilai pembuatannya lebih kecil dari nominalnya dengan nominalnya. Berdasarkan lembaganya, ada uang kartal. Uang kartal itu diterbitkan oleh bank sentral. Ada juga uang giral diterbitkan oleh bank umum seperti cek, deposito. Lalu yang terakhir ada berdasarkan kawasan. Itu ada uang lokal. Uang lokal itu yang berlaku di satu negara, contoh rupiah. Uang regional yang berlaku di kawasan tertentu lebih besar dari uang lokal, contoh seperti euro yang digunakan di Eropa. Dan juga ada uang internasional, uang yang dilakukan yang berlaku di antar negara seperti US dollar. Lalu yang terakhir ada sejarah jenis uang. Sejarah jenis uang ada ORI atau Uang Republik Indonesia, URIDAP, Uang Republik Indonesia Daerah Banten, URIPS, Uang Republik Indonesia Provinsi Sumatera, URITA, Uang Republik Indonesia Tapanuli, URIPSU, Uang Republik Indonesia Provinsi Sumatera Utara, URIBA, Uang Republik Indonesia Baru Aceh, dan terakhir UDMP, Uang Dewan Mandat Pertahanan di Palembang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.